Jadi kalau soal putusan MK, sebenarnya putusan MK kalau tidak dibumbui MK Majelis Kehormatan dan tidak dibumbui hal-hal yang narasi-narasi yang beredar di publik, menurut saya ya itu wajar-wajar saja karena itu kan Mhm. putusan suatu putusan gitu Ya. kan yang final and binding yang dikeluarkan oleh penjaga konstitusi. Mhm. Kan MK itu sudah dicanangkan oleh negara ini sebagai penjaga konstitusi, gerbangnya konstitusi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kan memang terus ada majelis kehormatan, kemudian terbukti dan sebagainya. Mhm. Nah, itu memang menurut saya mendelegitimasi putusan MK yang 90 itu. Tentang belakangan ini Mas Aiman Wicaksono Iya, itu kan iya, katanya tengah-tengah malam dikirimi surat. iya. Apakah nanti juga dari bidang hukum akan mendampingi eh, Aiman yang Oh ya, juga oh ya. sudah Mm-mm. akan diperiksa di Yes, Barreskrim, Pak ya? ya, ya. Saya kan saya juga tergabung di Mhm. TPN kan. Mhm. Saya salah satu wakil direktur juga di TPN bidang hukum Oke. dan kita memang akan dampingin Mas Aiman gitu. Dan perlu diingat juga Mas Aiman ini jurnalis Mhm. gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan dia itu dalam kapasitas sebagai jurnalis. Saya itu ini Malang jangan pernah berubah Mhm. orang-orangnya maupun suasananya biarkan seperti itu karena itu yang buat saya kangen terus Mas. Jadi apa nih? Itu banyak kata itu, Pak. Banyak kata ya. Kalau satu kata Malang I love you so much. Lebih sobat, oke lah. Baik. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi di Mata Lokal Memilih. Hari ini saya kedatangan Pak Christoforus Taufik, panggilannya Pak Kris, Chris aja biar Pak nggak Kris, kepanjangan. oke, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum Internal Pak ya, Internal ya, ya. Perindo. Perindo. Oke, orang Malang yang melalang Malang buana dong. ke ke Jakarta, Tetap Arema, Mas. tetap Arema. Baik. Kedatangan Pak Kris kali ini akan saya manfaatkan untuk bincang-bincang ini Pak soal ya Perindo, kemudian juga mungkin dinamika politik yang Hmm. saat ini sedang terjadi. Untuk mengawali saja Pak Taufik, bagaimana Anda melihat persiapan Perindo di pemilu 2024 ini? Ya kalau persiapan sudah cukup tertata ya karena kita Mhm. sudah mulai mempersiapkan itu sejak beberapa waktu yang lalu sudah jauh-jauh hari. Mhm. Mulai dari struktur infrastruktur kita, Mhm. mulai dari susunan pengurusnya secara struktural, kemudian caleg-calegnya, Baik. terus kemudian strategi pendekatan secara teknologi karena sekarang semua sudah serba digital kan. Serba Jadi digital, kita serba modern. memanfaatkan ya serba modern. Mhm. Kita sudah memaksimalkan kampanye-kampanye lewat berbagai platform Mhm. untuk menyampaikan visi misi dan sebagainya. Mhm. Terus juga kita juga sudah jauh-jauh hari memilih berkoalisi dengan partai dan menentukan pilihan presiden gitu ya. Jadi jauh lebih bagus Mas jika dibanding 2019. Pada pileg tahun lalu 2019 Pak ya, Mm-mm, Perindo ini kan masih belum dapat kesempatan di parlemen nih. mm-mm. Melihat peluangnya tahun 2024 ini gimana Pak? Ya kalau ngelihat figur dari Mhm. partai secara keseluruhan dan begitu banyak juga orang-orang baru yang bergabung ya. Mhm. Ada Pak Tuan Guru Tuan Guru Bajang Bajang. dan sebagai ketua harian, kemudian ada Pak Jenderal Joni, kemudian ada juga aktivis-aktivis muda semua gabung. Saya yakin peluang untuk lolos lebih besar karena itu tadi yang saya bilang sudah tertata jauh lebih baik daripada 2019. Termasuk Aiman Wicaksono Pak. Oh Mas Dia, Aiman, ya ya dia ya ya. golongan apa nih Pak? Golongan muda atau Milenial dong dia, sama kayak saya dong. gitu Pak ya? Oke. Kalau saya kan selalu ngakunya milenial. Baik Pak, bidang hukum Pak ya.
bagaimana Anda melihat, dinamika politik nasional ya, kalau kita bicara dari sudut pandang hukum, kemarin putusan MK yang kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip pintu masuk, anak muda kemudian mau menjadi calon wakil presiden. Anda melihatnya bagaimana? Eh, ini kalau karena saya basisnya adalah hukum ya. Mhm, Jadi kalau saya melihat ini kepastian hukum itu perlu supaya masyarakat itu punya kepercayaan terhadap hukum mhm, karena kita kan konstitusi kita kan mengatur negara kita adalah sumbernya negara hukum hukum ya. gitu ya. Jadi kalau soal putusan MK, sebenarnya putusan MK kalau tidak dibumbui MK Majelis Kehormatan dan tidak dibumbui hal-hal yang narasi-narasi yang beredar di publik, menurut saya ya itu wajar-wajar saja karena itu kan Mhm, putusan suatu putusan gitu ya, kan yang final and binding yang dikeluarkan oleh penjaga konstitusi. mhm, Kan MK itu sudah dicanangkan oleh negara ini sebagai penjaga konstitusi, gerbangnya konstitusi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kan memang terus ada majelis kehormatan, kemudian terbukti dan sebagainya. mhm, Nah, itu memang menurut saya mendelegitimasi putusan MK yang 90 itu. Gitu. Yang dipandang orang-orang macam-macam, ada yang bilang apa namanya itu membuka peluang buat orang muda dan sebagainya. Menurut saya ya itu apa namanya narasi-narasi itu bisa dipahami kan setiap orang punya pemahaman dan masing-masing. memang momennya juga menjelang Momennya ini jadi pemilu sebenarnya pendaftaran. bertemu Mas antara Mhm, timingnya yang sudah dekat pendaftaran waktu itu kan kalau diingat mhm. itu kan beberapa hari sebelum tutup Iya, pendaftaran kan itu timingnya keluar keputusan terus kemudian ada narasi yang berkembang kemudian ada putusan MK sehingga ini menjadi satu kesatuan gitu yang masih menjadi perdebatan publik dan jangan lupa ini di MK sekarang masih ngantri Mas mhm, permohonan yang sama gitu oleh pemohon-pemohon yang lain kemarin kan sudah satu diputus itu ditolak kan yang ditolak itu ya. ya tapi masih Masih ada masih yang ada lain, Pak, ya? lagi masih ada jadi ini belum belum selesai tapi buat saya gini buat saya apapun yang nanti diputus itu kan berlakunya 2029. Oh, ya. Ya. Jadi Mhm, apapun yang diputus MK itu berlakunya 2029. Jadi ini kan sudah mau menjelang pemilu. Mari mhm, kita bersiap diri untuk menghadapi pemilu 2024. Kalau khusus putusan MK menurut saya kan untuk yang periode 2024 sudah selesai. Kan sudah diputus MK bahwa iya, putusan 90 itu berlaku final and binding untuk pemilu 2024. 2024. Mhm, Jadi apapun nanti putusannya kan itu berlaku berikutnya. mhm, Jadi menurut mhm. saya ya perdebatan secara ilmiah boleh segala tapi jangan itu terus jadi ajang apa ya? Ajang caci maki nggak pas juga. Udah Mmm, selesai kok. Kan prosesnya sudah final and mhm, binding bahwa masyarakat punya pilihan kan sekarang serba terbuka. Jadi justifikasi masyarakat nanti biar menentukan, masyarakat biar tahu bahwa oh ini ada putusan MK, oh mhm. ini ada isu-isu yang mengikuti, oh ini ada apa putusan Majelis Kehormatan yang menyatakan demikian demikian kan, biar pilihannya ada di masyarakat. Saya pikir. Nampaknya Perindo legowo gitu, Pak, ya, dengan putusan ini? Bukan Mas, Atau karena gini, untuk kita bernegara itu kita mhm, mesti punya satu pegangan gitu Mas. komitmen gitu? Satu komitmen. Nah, kalau ini bukan masalah legowo, karena Mhm, tapi ini masalah sistem. mhm, Ketika mhm, kan kita udah sepakat bahwa putusan MK itu final and binding, gitu. Kalau kita tidak sepakat terhadap itu, bahaya Mas. Bahayanya gini, MK itu nanti bisa dibanding lagi bisa kacau, gitu. Nah, yang harus kita cegah bersama, jangan sampai ada distrust, gitu. terhadap lembaga Ketidakpercayaan hukum gitu, Pak? terhadap lembaga hukum. Nah, karena Mhm, kalau orang tidak percaya terhadap lembaga hukum, terus mhm, kita delegitimasi terus, ini bisa bergeser menjadi distrust. mhm, Nah, yang paling celaka kalau jadi disobedient, mmm, nggak taat, gitu. Yang lebih celaka lagi kalau itu berlanjut terus, mhm. ribut mas, bisa dis yang lain-lain. Yang menarik juga di tengah masyarakat, Pak, kalau dari segi hukum ini tentang belakangan ini Mas Aiman Wicaksono, Iya, itu kan iya, katanya tengah-tengah malam dikirimi surat. iya. Apakah nanti juga dari bidang hukum akan mendampingi, eee,
Aiman yang Oh iya, juga oh iya. sudah Mm-mm. akan diperiksa di Yes, Bareskrim, Pak, ya? ya. Saya kan saya juga tergabung di Mhm, TPN kan. mhm, Saya salah satu wakil direktur juga di TPN bidang hukum oke. dan kita memang akan dampingin Mas Aiman. Gitu. Dan perlu diingat juga Mas Aiman ini jurnalis Mhm. gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan dia itu dalam kapasitas sebagai jurnalis gitu. Tapi bukankah posisinya sudah cuti waktu itu, Pak, ya? Eh, Cuti, aku malah nggak ingat. Hmm, Seingat saya dia waktu menyampaikan masih dalam posisi jurnalis. bukan Belum, sebagai jadi caleg. belum efektifnya belum. Seingat Mhm, saya ya. Tapi nanti kita bisa cek lagi. Tapi mhm, yang terang gini Mas, apa namanya? Dalam tahun-tahun politik ini apa saja bisa menjadi kasus mmm, gitu. Nah, balik lagi. Makanya tadi balik yang pembicaraan awal. Biarkan sistem hukum ini bekerja dengan selurus-lurusnya mhm, gitu supaya orang ketemu jalannya gitu. mhm. Kalau ini sampai ini yang tadi saya bilang, jangan sampai masyarakat itu menjadi Distrust. distrust karena itu nanti turunannya banyak sekali Mhm. gitu. Ada cerita apa, Pak, sebenarnya, Pak, di balik peristiwa Aiman menerima surat tengah malam itu, Pak? Barangkali ada bocoran? Enggak ya. Kalau saya gini, yang saya bicara dengan dia ya, itu kan informasi dia dapat dari Mhm, sumber yang memang ada sumbernya, dia nggak mhm, ngarang gitu kan. Terus kemudian ya ada yang melaporkan, terus proses berjalan gitu. mhm, Ya balik lagi, pertanyaannya gini, boleh nggak manggil malam-malam secara formal? Kan itu dulu pertanyaannya. mhm. Mungkin lebih jatuhnya kepada etikanya, Pak, ya? Nah, jadi gini, kalau saya bilang, kalau ini dalam situasi biasa-biasa saja, Mhm, mungkin nggak ada masalah. mhm, Intinya kan gitu, boleh nggak manggil malam-malam? mhm, Saya terus terang secara pribadi nggak menemukan boleh atau enggak ya gitu. Saya juga, mhm, saya lebih cenderung bilang, mestinya ya nggak apa-apa ya gitu. mhm. Tetapi perlu diingat, kadang bukan kadang, kadang hitam putihnya hukum gitu itu bisa bisa bukan dieliminir ya, Mhm. tetapi bisa dikompromikan dengan mungkin bahasanya adalah kearifan lokal, etika dan sebagainya. Oke. Contohnya gini Mas, paling gampang, restoratif justice. Restoratif justice. Restoratif justice itu contohnya gini, saya non sewu, saya mukul jenengan, Mhm. sampean lapor Pidana. pidana, Mhm. ya kan? Iya. Secara logika kan itu yang terjadi. Tapi coba Mas lahir di Malang, saya lahir di Malang. Di Malang dulu itu, Mas, namanya apa, anak-anak itu, ya termasuk saya, namanya berantem itu sering, Mas. Gitu. Bully membuli kayak gitu sering. Kalau dulu gelut, Mas. Gelut ya. Nah, setelah itu terus damai, selesai. Hmm. Nah, terus piye? Gitu. Nah, itulah restoratif justice. Jadi nggak bisa semua dikembalikan ke hukum. Makanya pers coba, pers. Mhm. Kan kode etik Dewan Pers. Kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik kan? Ah, Ya, ya, istilahnya kan kode etik iya. jurnalistik. Saya memahaminya gini, kenapa kode etik jurnalistik? Karena ada hal yang diatur itu lebih dari hukum, beyond Mhm. the law gitu. Kode Mhm. etik jurnalistik itu lebih ke rasa, lebih ke Iya, kearifan lokal. Semua nggak iso apa hitam putih ini salah ini iya. benar enggak begitu. Gitu. Sebuah nilai lah gitu, Pak. Sebuah nilai. Iya. Betul betul nilai. Mm-mm. Baik. Apa ini mungkin bicara hal lain nih, Pak, ya? Eh kalau saya catat di 2019 itu Jawa Barat terbanyak, Pak, Apa itu? suaranya. Perindo. Oh ya ya. Kedua, Jawa Timur. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini kan Mungkin Jawa Timur karena ada saya, Mas. Enggak, iya. itu kerja kolektif kok. Eh, ada nggak sih mungkin pengaruhnya, Pak, merapatnya Perindo ke pasangan Ganjar Mahfud yang notabene Pak Mahfud ini orang Jawa Timur kayak gitu. Kemudian ada nggak melihat peluang nanti suara Perindo Jawa Timur bisa menyalip Jawa Barat kayak gitu? Ada nggak sih, Pak, perhitungan kayak gitu di internal Perindo sendiri? Oh, mungkin gini Mas, apa namanya? Gini, setiap partai sekarang kan fokus selain Mhm, di Pilpres juga di bagaimana meningkatkan elektabilitas mhm, gitu ya. Jadi kenapa pilihan Perindo merapat ke Pak Ganjar dan berkoalisi segala, mhm,
pasti ada hitung-hitungan soal elektabilitas. Tetapi bukan terus salip-salipan gitu Mas. Tapi maksudnya gini, bahwa memang dari pemilu ke pemilu kan ada provinsi-provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, terus Banten ya. Ada 5 Banten. provinsi seingat saya. Ada 5 provinsi yang itu memang istilahnya jadi perebutan gitu. Ya semua pasti akan berebut di situ termasuk Perindo. Nah, perhitungan kita adalah dengan kita konsisten dari awal mendukung pasangan nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu juga ada hitung-hitungan elektabilitas gitu. Berarti ini bukan soal nyalip-menyalip Pak ya. Bukan. Ini Laku tuh balap. Tapi tadi celetukan saya bener loh. 2019 itu Malang bisa dilihat datanya itu nomor 2 Perindo ya. Perindonya sendiri itu Jatim Malang ini Kota Malang, dari Kota Malang. Malang Raya itu. Oh, Malang Raya. Di internal Perindo. Nomor 1 yang mana, Pak? Itu Jatim Surabaya itu Jatim berapa? Jatim 1 ya. Dapil berapa tuh? Iya, Dapil 1. Oh, begitu. Jatim 1. Nah, Jatim 5 nomor 2. Iya. Nah, ini Pak, tadi juga bicara soal teknologi juga menjadi concern-nya dari Perindo ya. Dan sekarang itu kan kalau bicara teknologi erat kaitannya sama anak-anak muda. Kalau saya mencatat itu dari data KPU 115 juta sekian data pemilih dari generasi milenial, generasi Z dan generasi pemilih di bawah 17 tahun karena dia sudah menikah kayak gitu. Gimana Perindo melihat peluang anak-anak muda? Iya, kita kan banyak juga tenaga-tenaga muda, aktivis-aktivis muda yang gabung di kita. Itu tujuannya juga untuk menemukan program atau mekanisme atau bahasa yang bisa nyambung dengan mereka gitu. Karena gini, yang menarik kalau dunia digital ini gini Mas. Ada generasi-generasi lama yang terbiasa tumbuh dengan media konvensional. Contoh koran, TV gitu ya. Ini saya radio gitu. Nah, generasi-generasi ini itu masih banyak, masih mayoritas juga. Nah, yang menarik adalah begini. Bapak-bapak, ibu-ibu senior kita yang ada pada generasi itu sekarang banyak yang menganggap media baru, YouTube, medsos dan sebagainya, itu sama kayak koran dan TV, gitu. Jadi berita hoax itu bisa dianggap kebenaran sama mereka karena ini dianggap referensinya itu, gitu. Nah, yang menariknya begini, ini beririsan dengan generasi yang berikutnya, yang generasi muda tadi. Generasi muda ini lebih kritis terhadap itu. Mereka lebih tahu. Mereka itu ini teman-teman muda ini bisa ilo-iloan gitu tapi ketawa saja gitu. Nah, irisan ini menurut saya yang harus dijaga. Dijaganya dalam arti begini, untuk generasi yang kolonial gitu, mereka juga harus paham bahwa media yang medsos itu, media baru itu belum tentu kebenaran yang mutlak gitu. Nah, yang generasi baru mungkin silahkan berbagi pengalamannya dengan para bapak dan ibunya gitu supaya semua dapat pemahaman yang sama karena cara kerja algoritma itu banyak orang nggak paham gitu. Algoritma itu kalau kita lihat, kalau kita suka terhadap si A dan kita buka berita tentang si A, itu besoknya kan beritanya yang terus muncul. Kecenderungannya ke sana terus. Kecenderungannya ke sana kan. Sementara orang nganggapnya karena itu yang muncul terus itu yang benar gitu. Padahal sebenarnya kan itu muncul karena kita tidak mencari yang lain. Kan sebenarnya gitu. Dan algoritma itu sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya diciptakan awalnya kan untuk iklan, bukan untuk politik. Iya. Tapi masalahnya mesin ki ora iso bedakno iki politik apa iklan. Dan nggak punya rasa mesin Pak ya. Mesin nggak punya rasa. Berarti Pak Kris ini sudah bertransformasi ke generasi. Aku saya ngeliat itu, saya ngeliat itu. Terus yang menarik lagi gini. Yang menarik lagi soal transformasi media itu gini. Banyak orang sekarang yang sudah paham itu hoax gitu. Sudah paham. Tetapi
dia malah mendistribusikan itu Hmm, karena dia anggap ini adalah untuk menginfluence orang lain, disinformasi ya. disinformasi gitu. Kalau Mhm. saya ngeliat ini mulai berkembang itu sebenarnya kan sejak zaman orang ngomong post truth itu. Jadi truth yang kelewatan Iya. gitu. Tapi balik lagi Mas, apa ya? Kalau kita ikutin berita, orang kan sekarang mulai bicara AI ya, mulai bicara soal apa banyak lapangan pekerjaan yang diambil alih segala. Mhm. Kalau saya yakin untuk sementara waktu mungkin iya banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang diambil alih oleh teknologi. Tapi tadi Baik. yang Mas sampaikan Mas, mesin nggak punya rasa. Ya. Nah manusia punya rasa. Selama manusia bisa mengelola itu, nggak akan bisa Mhm. diambil alih mesin. Dari data yang pernah saya baca, Pak, anak-anak muda itu paling sering menyebarkan informasi. Mm-mm. Jadi dapat informasi langsung disebar. Tapi mereka juga paling sering tidak mengkonfirmasi dulu informasi itu. Loh ya karena dia cuma nyebar Mas. Iya. Iya. Nah, kalau jenengan nanti melihatnya gimana? Karena bisa jadi itu informasi nggak bener gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kemudian mereka dia nggak mengkonfirmasi, tidak mengklarifikasi, wis Mm-mm. disebar begitu Mm-mm. saja. Mm-mm. Bisa jadi itu hoax atau Mm-mm. informasi yang tidak benar. Mm-mm. Anak-anak muda yang di Perindo itu kegiatan mereka apa ngapain aja sih Pak sebenarnya Pak? Oh kalau kan gini, kalau Mhm. Perindo kan memang partai politik ya. Mhm. Jadi anak-anak muda yang bergabung di kita sudah bicara. Ini politik kan macam-macam nih dalam Mhm. arti. Ini sudah dalam arti luas. Jadi artinya yang bergabung di Perindo, mereka bikin seminar, mereka bikin Mmm. baksos, mereka bikin macam-macam gitu. Itu kalau yang bergabung di Perindo banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, pengobatan, Mhm. terus bikin pelatihan-pelatihan macam-macam. Pertandingan olahraga juga itu Oke. macam-macam. Nah, kalau anak muda secara umum yang tadi Mas bilang suka nyebar nyebar hoax dan sebagainya, Mhm. aku ngelihatnya gini Mas, apa namanya? Biarkan saja itu proses. Dan saya sering punya kesimpulan gini, kita nggak perlu ngajarin teman-teman muda itu. Mhm. Mereka yang ngajarin ke kita kadang. Saya kadang ngerasa saya ini kayaknya sudah agak ketuaan dikit gitu. Jadi gini Mas, apa poinnya adalah gini, mereka bisa membagikan hoax gitu ya. Ya. Tapi mereka tidak bisa mereka bisa membagikan hoax tanpa kebencian, Mas. Jadi dia bagi-bagi enteng-enteng saja. Mhm. Yang terima pun begitu, Mas. Gitu. Nah, Mhm. itu yang kadang kita perlu belajar dari mereka. Mhm. Kalau yang lain nggak disebar hoax, bisa ribut, Mas. Mhm. Oh, ini nggak benar ribut. Coba teman-teman muda, dia nyebar begitu. Ini hoax. Hoax ya? Alah, selesai. Itu yang perlu Anu, belajar loh, Mas. bukan sesuatu yang besar ya, Bukan, bagi mereka gitu. bukan. Anda melihatnya seperti itu ya? Saya ngelihatnya begitu. Nah, itu Mhm. proses biar kadang saya suka ditanya gini, apa nasihatnya buat anak muda? Saya bilang, luan, Mas, yang hidup ke depan itu anak-anak muda. Mereka Heeh. mesti nasihatin kita, apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Mhm. Coba lihat, nyebar hoax di angkatan kayak saya. Saya kelahiran 67. Coba, itu bisa ribut di WAG. Coba teman-teman di bawah, teman-teman saya Iya. yang muda-muda. Nyebar hoax. Ah, dan sampean, iki goro. Dijawab temannya. Oh goro ta? Ya wis tak delete selesai. Heeh, heeh. Apa menyikapinya memang Ya santai berbeda saja, kayak santai gitu. saja. Oke. Gitu. Pak, kalau kalau ditarik ke Malang, Anda melihat anak-anak muda di Kota Malang itu sudah aware belum sih dengan politik atau sudah aware belum sih dengan program-program dari calon legislatif? Kalau kalau politik saya yakin sudah. Mhm. Kan apa namanya? Politik itu sebenarnya gini. Dalam lingkungan terkecil aja kan sudah ngomongin politik, Mas. Di Oh ya, keluarga, di RT. Jadi RT aja sudah ngomongin sejatinya itu politik. politik cuma Ya, tidak secara ini langsung kan sebenarnya yang disadari Pak ya. ya yang dimaksud orang-orang itu sekarang kalau ngomong wah apa males Politik politik praktis lah. itu sebenarnya kan politik praktis. Kalau Mhm. saya ngelihat sih Malang sudah sangat aware, sangat Mhm. kan saya banyak ikut ini di invite teman-teman WAG apa Mhm. WhatsApp grup Malang itu sudah sangat sangat inilah Mas, sangat. Cuman gini, problem keseluruhan secara nasional itu kan eh, tantangan untuk bagaimana 2045 itu Mhm. mencapai Indonesia emas, Bonus demografi itu Pak ya. bonus demografi. Nah, Mhm. kalau lihat perkembangan di Kota Malang sendiri, sebenarnya ini juga tipikal bukan khusus Malang tetapi secara nasional. Mhm. Satu adalah soal lapangan pekerjaan dan Mhm. sebagainya. Sebenarnya itu bisa dijawab salah satunya dengan hilirisasi. Mhm. Tetapi hilirisasi yang memang kalau versinya Pak Ganjar, Pak Ganjar itu bukan nggak setuju hilirisasi. Mhm. Cuman Pak Ganjar menyampaikan dan Pak Mahfud menyampaikan
hilirisasi itu tidak bisa spesifik industri Mhm. gitu. Ini contoh Mas, aku punya temen, mudah-mudahan dia dengar, namanya Salsadella, temen saya, dia kuliah di Malang Oke. gitu. Anaknya teman saya sebenarnya. Mhm. Dia itu memproduksi nila tebu ya Mas. Nila tebu, Pak. Nila tebu. Jadi Oke. tebu itu sama diolah lagi gitu. Dia jadi pengganti gula Mhm. dan ternyata itu tidak menyebabkan diabetes Mmm. gitu. Terus malah, nah kalau ini mungkin perlu kalau menurut versinya dia ini bisa menyembuhkan diabetes. Malah jadi obat ya? Nah makanya, nah pertanyaan saya gini, ini kalau dijadikan fokus hilirisasi, berapa banyak tenaga kerja yang terserap? Terserah. Satu tebu Mas. Mhm. Di di kabupaten-kabupaten itu perkebunan tebu kan banyak. Luas ya. Tinggal dijadikan industri. Mhm. Kan tantangannya untuk jadi industri. Teman saya ini mungkin dia bisa produksi buat dia sendiri dan keluarga. Tapi kalau begitu masif kan dia perlu modal. Mhm. Mungkin jawabannya adalah kalau hilirisasi berjalan sesuai dengan masing-masing sektor, mungkin bisa memperbesar lapangan kerja. Masalahnya sekarang lapangan kerja di bonus demografi itu bagus. Mhm. Tapi kebayang nggak kalau tidak termanage dengan bagus, Ya bisa jadi bumerang itu, jadi Pak. bumerang. 2045 itu kan bisa jadi Indonesia Mas, salah satu asumsinya kan pertumbuhan harus 6%. Mhm. Mhm. Konstan. Iya. Tahun lalu kita bisa lihat berapa sudah di bawah. Jadi kita ngutang. Kan kita harus kejar. Oke. Iya, anak-anak muda selain cari kerja, sebetulnya juga bisa membuka pekerjaan sendiri, Pak, Bisa, ya? sangat bisa, sangat bisa. Tapi Mas, gini, sangat bisa. Mhm. Tetapi harus ada yang memfasilitasi. Di situ gunanya ada regulasi-regulasi yang mendukung mereka. Mhm. Di situ perlunya legislatif, di situ perlunya eksekutif gitu. Kan Mhm. yang bisa bikin aturan cuma dua, legislatif, eksekutif gitu. Mhm. Makanya harus dipastikan bahwa siapa yang duduk di legislatif, siapa yang duduk di eksekutif itu punya rasa yang sama dengan masyarakat yang akan jadi fokusnya, Mas. Mhm. Kayak gitu tuh juga diinstruksikan nggak Pak ke caleg-caleg Perindo kalau kita bicara Kota Malang gitu Pak? Instruksi apa, Mas? Kalau nanti kita menjanjikan program-program untuk anak muda, peluang kerja dan sebagainya itu. Sebenarnya bukan instruksi, tapi Mhm. begini, setiap caleg kan diserahkan untuk masing-masing men-set up apa yang mau dilakukan, gitu Mhm. kan. Tetapi partai memberi guidance. Contoh kayak Perindo. Perindo itu kan tagline-nya selalu Indonesia Sejahtera. Mhm. Jadi apapun yang akan dijalankan ke depan itu tolak ukurnya adalah Indonesia Sejahtera itu. Mhm. Jadi apa-apa yang mau dilakukan itu berdampak ke situ tidak gitu. Mhm. Kalau tidak berdampak ke situ, tetap harus kita jalankan karena kan memang nggak semua harus melulu soal itu kan. Mhm. Tetapi bukan fokus utama gitu. Nah, tinggal nanti terjemahannya kan Mhm. gitu. Pak, kalau kembali ke hilirisasi tadi, kalau sejauh ini kan masih mungkin yang sering terdengar produksi tambang ya, yang sering Ya, kepentingan hilirisasi. ya. Kalau Kota Malang hilirisasi yang berpotensi yang Kalau saya gimana, Pak? basisnya adalah pertanian. Hmm. Jadi hilirisasi pertanian. Contoh kopi, Mas. Tapi kalau Di Kota Malang sendiri kan pertaniannya Gini, kalau saya ngelihat dalam pemahaman saya, memang ini kan kalau kita bicara Malang Raya itu ya. harus dipisah tiga menurut saya. Kalau soal hilirisasi dan sebagainya, karena basisnya adalah pertanian, maka yang punya lahan pertanian besar adalah kabupaten, gitu. Maka biarkan itu tumbuh di kabupaten, gitu. Tinggal nanti sektornya mana. Yang jelas di situ kan ada kopi, di situ ada tebu, gitu kan. Kalau padi saya rasa sudah umum kan. Itu. Nah, kemudian Kota Batu. Kalau saya lihat Kota Batu sudah sangat maju dengan dengan ini ya, pariwisatanya sudah sangat maju. Yang kalau saya pribadi sih salut dengan almarhum Mas Edi ya yang kemarin ya. Saya juga kaget itu. Ikut duka cita juga saya. Saya melihat pergerakan Batu itu mulai itu sejak beliau gitu. Tapi sekarang sudah tertata di situ.
Batuan Nah, juga ada pertaniannya Pak, tapi horti yang di tapi sana. horti dan Mhm. itu sudah dikelola sendiri, Mas. Mhm Mereka mhm. kan ada petik ini, petik itu gitu. Iya iya. Kalau yang sudah kayak gitu menurut saya jangan dirubah. Mereka Mhm. sudah bisa, jangan. Nanti dirubah malah malah Ma beda, ya. Nah, Oke. Kota Malang menurut saya yang paling memungkinkan adalah jadi pusat hub. Jadi kayak kalau negara itu saya bayangkan Malang ini bisa jadi kayak Singapura gitu. Oke. Jadi tempat orang Tempat singgah. Jadi orang orang beli juga di sini gitu ya? orang mau apa usaha pertaniannya di kabupaten nginepnya di Malang. Mhm. Orang mau batu apa jalannya ke Malang. Orang mau tempat singgah gitu. Mhm. Menurut saya itu sangat berpotensi untuk Kota Malang. Jadi kota singgah. Cuman syaratnya kota singgah banyak. Satu, dia harus bebas macet, Nggak banjir juga, Pak? dia harus bebas banjir, gitu Heeh. kan. Terus akses wifi, internet gitu harus Mhm. bisa. Terus keempat harus nyaman. Orang tuh harus nyaman. Kota singgah itu harus dibuat Iya nyaman. iya. Nah, menurut saya apakah itu bisa dilakukan? Bisa, Mas. Tapi memang kerjasamanya harus jalan Mmm. eksekutif, bukan saya bilang yang sekarang enggak ya, sekarang sudah Mhm. bagus gitu. Tapi kan harus ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Mhm. Gitu. Bayangan saya mungkin fokus gini. Berapa lama Malang mau ngurusin banjirnya, Mhm. mau ngurusin macetnya gitu. Terus macetnya kenapa? Itu kan Mhm. harus dijawab dulu. Saya ambil contoh di Jakarta, Mas. Jakarta itu macet kan, macet terus orang bingung, ini macetnya kenapa? Ternyata gini, pada jam kerja itu banyak orang luar Jakarta yang datang Masuk. ke Jakarta. Mhm. Solusinya terus dibuat LRT, Mas, Mhm. supaya mengurangi arus mobil dari luar ke dalam. Mhm. Dan itu mulai kerasa. Nah, mungkin Malang bisa seperti itu. Tapi ini perlu Bikin LRT bicara. juga Malang? Enggak lah, orang dekat gini. Ya mungkin bikin apa nggak tahu. Tapi ini Mhm. mesti melibat Mas Malang ini ya. Banyak ahli-ahli lokal, Mas. Oke. Jadi tinggal diundang sarasehan mereka semua, Mhm. suruh berdebat dan kita merumuskan sama-sama. Saya rasa bisa. Ide-idenya Gitu. muncul di situ, Pak, ya? Ide. Oh, oke. Kadang-kadang kadang apa? Hidup ini kadang rindu ide-ide gila, Mas. Ide-ide yang tidak Out of the box iya. Oh, gitu. oke. Pak, Kota Malang Perindo ada kursi. Ya, ada satu. Satu, Pak Alkasa itu, Pak, ya. Mm. Ada mungkin target apa gitu 2024 nambah Oh, atau gini, satu, kalau target kita pasti rata-rata semua partai lah. Kita Mhm. pingin nambah kursi. Mhm. Kenapa? Supaya ya, program-program kita bisa jalan. Pak Alkasa kemarin pas reses saya datang, terus kita bicara-bicara. Saya surprise di Malang, surprise terhadap teman-teman di Dewan, Iya. termasuk ya Pak Alkasa tentunya, Mhm. dan surprise juga apresiasi juga Mhm. Pemkot, Mas. Yang itu ternyata ada perda ya soal bantuan hukum gratis itu. Ada. Iya, itu menurut saya, itu luar biasa. Saya lagi kepikir mungkin perlu didorong lagi. Saya nggak tahu ada atau enggak perda terhadap ini, Mas. Jaminan kesehatan untuk kejahatan jalanan. Kayak gimana itu maksudnya, Pak? Jadi kalau ada orang Jadi korban dari di korban jalanan di gitu? jalan kecopet, Mhm. kejamret jatuh, Kebegal gitu? kebegal, luka. Mhm. Nah, mungkin perlu dipikirkan layanan untuk seperti itu, gitu. Karena Mhm. yang ngalamin biasanya kan mereka yang punya kemampuan Finansial? cukup terbatas ya. Mhm. Itu saya pikir, saya lagi kepikir waktu kemarin saya dengar bantuan hukum gratis, saya pikir ini mestinya bisa diteruskan ke sana, Mhm. gitu. Layanan-layanan yang sifatnya memang diperlukan, Mas. Jadi target memang semua partai juga ingin nambah kursi, Pak, ya. Iya. Tapi memang Pak Kris tadi menawarkan adanya metode bantuan hukum yang lain bagi Ya, korban kejahatan kalau yang jalanan. bantuan hukum itu kan sudah tuh. Heeh. Itu bantuan hukum, memang bantuan hukum tuh. Jadi Mhm. untuk kalau ada masyarakat yang kena masalah Mhm. hukum Mhm. disediakan oleh Pemkot. Nah, yang berikutnya ini saya pikir perlu jaminan sosial gitu untuk kejahatan-kejahatan, bukan kejahatan, untuk korban kejahatan di jalanan Mhm. gitu. Yang penting kan tugas pemerintah itu kan ngayomi masyarakat, Mas. Mhm. Itu kan undang-undang.
Iya. Iya kan? Jamin seluruh tumpah darah kan gitu. Tugas negara kan gitu. Baik. Sebelum diakhiri Pak, apa yang menjadi komitmen teman-teman dari Perindo untuk baik di tingkat pusat sampai daerah? Apa yang menjadi komitmen, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat, Pak? Jadi gini, kalau kita namanya Perindo kan fokusnya di dewan ya, di legislatif ya. Fokus kita adalah kita melihat yang perlu untuk segera dilakukan dan difokus itu bagaimana mempercepat pertumbuhan dengan cara ada pembagian segmen di mana Pertumbuhan ekonomi maksudnya. pertumbuhan ekonomi. Kita akan mendorong itu dengan cara adalah harus ada proteksi terhadap pengusaha yang lemah, Mas, menengah bawah. Itu harus diproteksi. Kalau pengusaha yang sudah mampu berkembang, mereka hanya butuh kepastian hukum, kepastian aturan, gitu. Mereka bisa menyesuaikan. Tapi yang di bawah itu perlu proteksi. Contoh proteksi itu gini, di itu media sosial, nggak boleh jualan gitu kan. Yang waktu itu kan beritakan. Menurut itu saya sepakat. Itu termasuk proteksi supaya UMKM lokal, produk-produk lokal bisa tumbuh. Ya memang harus diproteksi. Kalau disuruh tarung bebas nggak bisa. Nggak apple to apple, Pak, ya? Nggak apple to apple. Nah, tapi terus ada yang bilang lah, tapi saya sudah hidup dari situ. Ya kalau kita ngomong kan nggak bisa 1-2 orang, kita harus ngomong keseluruhan kan. Bahwa memang jualan yang di online itu sebenarnya kan ketum kita itu beberapa kali mengajukan usulan dan belakangan kelihatannya sudah jalan. Jadi produk-produk yang import itu didorong untuk nggak boleh dijual di online, Mas. Jadi sebaiknya online itu dipenuhi oleh produk-produk lokal. Yang ya kualitasnya bisa macam-macam, harus dijaga juga ya. Termasuk berarti memproteksi pelaku-pelaku ekonomi kreatif, Pak? Iya dong. Startup gitu. Iya dong. Mereka yang baru memulai. Iya, startup itu harus di Mas. Kalau namanya startup di luar negeri, di US, itu kan salah satu yang mengkontribusi perlambatan ekonomi itu kan karena terlalu gencar startup. Gitu. Permodalan untuk startup. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi gini, startup kan dimodal-modalin tuh. Iya. Sama apa sih mereka istilahnya, ada angel investor yang gitu-gitu. Nah, itu kan banyak yang nggak sesuai sama sama rencana, sama planning. Jadi kan nggak bisa kembali yang pinjamannya segala. Nah, itu termasuk berkontribusi. Nah, menurut saya Indonesia ini punya ciri khas yang lain gitu. Kita kan ada gotong royong, Mas. Iya. Gitu. Di luar negeri itu kan nggak ada gotong royong. Semacam koperasi gitu, Pak. Jadi bayangan saya itu mungkin semacam ini, Mas. Satu badan yang diregulasi, dibentuk oleh pemerintah untuk nampung donasi masyarakat. Nah, ini tentunya perlu diskusi panjang. Tapi bayangan saya gitu, semacam S-Multura, dia mengumpulkan, mengkapitalisasi permodalan untuk support startup. Karena startup itu memang capital intensive, Mas. Terus. Karena dia perlu promo, perlu apa gitu kan. Itu akan terus untuk menggerakkan usahanya. Harus, kalau ngomong startup, khusus startup ya. Iya, baik. Terakhir, Pak Kris, satu kata untuk Kota Malang, Pak. Oh, satu kata. Satu saja, Pak. Jangan. Satu kata buat Kota Malang. Iya. Ya, kalau satu kata buat Kota Malang, saya itu ini. Malang jangan pernah berubah. Orang-orangnya maupun suasananya biarkan seperti itu, karena itu yang buat saya kangen terus, Mas. Jadi apa nih? Itu banyak kata itu, Pak. Banyak kata ya. Kalau satu kata, Malang, I love you so much. I love you so much. Oke lah. Baik. Terima kasih Pak Kris sudah sama-sama datang ke kami. Aku yang makasih berbagi keterangan, informasi, cerita, dan meluangkan waktunya. Pemirsa, demikian obrolan kami, saya dengan Pak Kris, dan ikuti terus program-program selanjutnya hanya di surya-malang.com. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.